Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali Roy Panci dan Refli Harun mengkritisi apa yang dilakukan oleh Mas Wapres. Ketika ketemu dengan para ojol, orang-orang ini betul-betul memanfaatkan keahliannya, di mana Roy Suryo mencoba menganalisis apa yang terjadi pada saat pertemuan Mas Wapres dengan para driver ojol tersebut. Dan apa yang dipertontonkan oleh Panci ini, saya kira bukan keahlian yang keluar ya, tapi kebodohan yang betul-betul dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Dan pada akhirnya saya yakin rakyat akan semakin cerdas memberikan penilaian terhadap kepakaran daripada Roy Panci ini, maupun terhadap ahli tata kata yang merupakan pecatan 2 kali dari Komisaris BUMN, yaitu Refli Harun. Bayangkan kalau sedetail itu mencurigai ojol-ojol yang ada ini adalah orang-orang yang hanya didesain, yang bukan asli sebagai driver ojol. Hanya karena persoalan bajunya yang bersih, hanya karena persoalan sepatunya yang menurut mereka seorang driver tidak layak untuk menggunakan sepatu tersebut. Ini kan sebuah bentuk kedunguan yang nyata menurut saya. Sebab bagaimanapun juga yang namanya driver ojol itu, saya kira tidak semuanya itu memang datang dari kelas menengah ke bawah. Ada kalanya mereka hanya kerja sampingan. Yang kedua, ini bisnis jasa, bos. Jadi wajar kalau mereka menjaga tampilannya, supaya konsumen juga itu merasa nyaman dengan layanan yang diberikan oleh mereka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Para ojol ini kemudian speak up ke publik dan mempermalukan Roy Panci dan ahli tata kata ini, Refli Harun. Nah, seperti apa narasi atau semburan fitnah yang dilakukan oleh Panci, dan seperti apa driver ojol ini membungkam Panci dan si ahli tata kata, ini kita lihat videonya. Ojol itu siang. Oh, siang pertemuan ojol. Iya. Tetapi ojolnya pakai sepatu Air Jordan hingga jaket kinclong. Iya. Pertemuan dengan Gibran jadi sorotan negatif. Jadi penerimaan oleh para yang disebut-sebut ada 8 orang yang mewakili ojol itu ada minggu siang. Jadi itu siang hari. Sedangkan secara langsung Pak Presiden ketika breaking news itu sore hari. Jadi dari sisi waktu sudah nggak tepat ya. Kalau dia mau ya, katanya tadi pertemuannya kan juga cuma 1 jam dengan para ojol ya. Nah itu bisa saja sore harinya langsung gabung. Bukankah Istana Wapres itu cuma tinggal nyebrang begitu saja ke nyebrang Monas gitu ya. Udah sampai Istana Negara. Saya sambil ngopi Mas Roy ya. Oh enak aja santai. Nah jadi itu tidak tepat kalau dia ada acara ya. Yang kedua yang saya kritik dari pertemuan ini, sebelum saya soal jaket yang kinclong tadi ya, itu kan harusnya kalau seorang pejabat negara menerima tamu dari mana, dulu kalau saya di kementerian kan juga sering gitu, itu yang ditunggu adalah speech-nya, yang ditunggu adalah kebijakannya apa hasil dari pertemuan itu. Jadi biasanya tamunya disuruh ke depan press conference langsung ya, doorstop waktu itu, kemudian Wapres ngomong di belakangnya 8 driver ojol. Nah itu baru benar itu yang namanya. Nah yang menarik adalah apa? Tidak ada justru statement dari Wapres, perusahaan ayahnya gitu malah pantas. Terus ada satu yang ya agak-agak saya mau orang-orang yang kemarin hadir. Aneh mau tanya nih, dia ojol apa bukan ya, Bang? Ente ojol nggak waktu ngadirin Gibran? Ojol. Tunjukin Bang akunnya, Bang. Keluarin akunnya, Bang, akunnya. Aman ya? Mario. Iya, 2000 perjalanan, Bang. Ah, ini akunnya nih. Akun ini, Bang. Yang pakai topel, ini akun ini. Pakai pantopel. Tuh lihat Roy Panci. Mereka aman ya. Siap. Bukan di luar mitra ya. Salam. Satu aspal. Mantap. Ojol asli, ojol asli. Ojol asli. Ojol asli original. Ini sama Mpok Ina nih. Halo Bang, Lagi acara apa nih, Mpok?
Lagi acara aksi damai. Aksi damai ya. Katanya gua ojol palsu kok, gimana po? Oh iya, itu gimana sih Bang? Iya Bang. Malah dibilang katanya caleg po, gimana po? Amin aja po. Amin. Jadi sekarang besok mungkin ada partai yang mau jadiin gua caleg, boleh ya? Iya, benar banget sih, Kalian Bang. poin aja nih. Katanya Bang, katanya ya apa gara-gara jaket lu katanya bersih. Lah Iya. ini lihat apa Bang jaket kita Bang, bersih banget ya Bang. Ya secara di istana kan apa namanya pakai kamera terusnya lampunya itu kan terang banget kayak gitu ya. Iya, Masa nggak kebersihan bersih? itu sebagian dari iman. Bener gak Bang? Mantap. Kita aminin aja Bang, Aminin orang aja. yang mendoakan kita baik itu kita aminin Amin ya. Bang. Oke. Sukses terus ya buat Poina ya. Iya, amin. Mantap. Ada yang ngeraguin kalau ojol yang diundang Mas Wapres itu bukan ojol asli ya, karena mukanya glowing terus pakai sepatu Air Jordan yang harganya jutaan ya. Ini gue kasih tahu ya, nggak semua ojol itu ya 100% ojol, itu bisa jadi dia cuma sampingan. Jadi kalau cuma sekedar wajah glowing ya bisa-bisa aja karena dia punya uang ya kan. Kalau sekedar sepatu jutaan bisa aja dia kebeli karena mungkin dia nggak cuma ngojol, cuma jadi sampingan atau mungkin dia dari keluarga yang berada gitu kan. Jadi nggak usah julid ke sana lah. Para netizen yang mempermasalahkan ojol pakai sepatu ajewan ini. Ori nggak tuh be? Ori nggak? Alhamdulillah ori. Babe kemarin juga diundang juga ya? Sosok Arif, ojol pakai sepatu Air Jordan saat bertemu Gibran, dicurigai aparat yang nyamar. Pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan beberapa perwakilan pengemudi ojek online berlangsung di Istana Negara pada Minggu, 31 Agustus 2025. Ini dilakukan di tengah maraknya aksi demonstrasi setelah Afan Kurniawan 21 tahun, pengendara ojol tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Namun yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini adalah momen ketika seorang ojol terpantau memakai sepatu Nike Air Jordan. Gegara memakai sepatu mewah, ojol yang bertemu Gibran tersebut malah dicurigai sebagai TNI atau polisi yang menyamar. Kini, sosok ojol bernama Arif 50 tahun, yang sempat viral usai pakai sepatu Nike Air Jordan itu buka suara. Saat ditemui awak media di sela-sela aksi damai di Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 2 September 2025, Arif memamerkan sepatu Air Jordannya. Arif juga menjawab soal tudingan bahwa dia bukan ojol karena postur badannya yang dianggap cukup tegap meski usianya tak lagi muda. Disangkain saya TNI atau polisi, padahal saya tukang ojek, saya ikut ke Grab sejak Desember 2018, ujarnya sembari menunjukkan akun ojolnya. Arif mengimbau untuk semua pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Kita tetap on beat cari uang untuk keluarga, dan kita juga ingin situasi Indonesia kembali stabil dan normal. Kita mau tenang cari uang, ujar Arif. Para netizen yang mempermasalahkan ojol pakai sepatu ajewan ini. Ori nggak tuh be? Ori nggak? Alhamdulillah ori. Babe kemarin juga diundang juga ya? Jadi sekali lagi apa yang dipertontonkan oleh Roy Suryo bersama dengan si Refli Harun ini adalah kebodohan yang akut. Mengaku-ngaku pakar, tetapi justru kemudian menjadi blunder sana sini. Akhirnya ke depan saya yakin kedua orang ini sangat susah untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Apalagi si Refli Harun yang ngaku sebagai ahli tata negara, dan keduanya ini alumni UGM, sahabat. Itu yang saya sangat prihatin sebenarnya, seorang tokoh yang betul-betul mempermalukan dirinya di depan publik ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika para ojol ini speak up, maka seluruh kiburannya itu dengan sendirinya tertutup. Kalaupun masih ada yang percaya apa yang disampaikan oleh Panci ini, itu karena mereka memiliki kebencian yang sama terhadap Gibran ataupun Pak Jokowi. Jadi saya kira jelas sahabat ya, saya berharap kita akan semakin cerdas ke depan, sehingga edukasi-edukasi, pelurusan-pelurusan tentang narasi-narasi busuk mereka itu betul-betul bisa dilakukan secara terus-menerus, dan rakyat kemudian juga semakin bisa melihat mana yang benar dan mana yang hanya menyesatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.